Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi kultur jaringan dalam produksi obat tradisional. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safina Sintawati dari Prodi Farmasi semester 1 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan, tidak sendiri. Di sini saya ada teman saya yaitu Eka Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Salma Firdausi Nuri Maheka. Saya dari Prodi Farmasi semester 1 Universitas PGRI Madiun. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap tumbuhan menghasilkan berbagai macam senyawa baik metabolit primer maupun sekunder. Metabolit sekunder seperti alkaloid, terpenoid, fenol, dan flavonoid sangat diperlukan untuk hidup suatu tumbuhan. Berbagai macam metabolit sekunder tersebut dapat ditemukan dalam jaringan tumbuhan termasuk pada daun, akar, rizoma, batang, bunga, dan buah. Teknik kultur jaringan merupakan bioteknologi modern yang dapat menghasilkan metabolit sekunder dalam jaringan tanaman dan di dalam sel-sel yang dipelihara dalam media buatan dengan kondisi yang aseptik. Yang kedua, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat dari kultur jaringan tumbuhan? Yang kedua, apa pengertian kultur jaringan? Yang ketiga, bagaimana landasan kultur jaringan? Yang keempat, bagaimana tujuan kultur jaringan tumbuh? Yang kelima, bagaimana metode kultur jaringan tumbuhan? Yang keenam, bagaimana keuntungan dan kerugian dari kultur jaringan tumbuhan? Sejarah kultur jaringan tanaman. Sejarah perkembangan teknik kultur jaringan dimulai pada tahun 1838 ketika Sichuan dan Schleiden mengemukakan teori totipotensi yang menyatakan bahwa sel-sel bersifat otonom dan pada prinsipnya mampu beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Teori yang dikemukakan ini merupakan dasar dari spekulasi Heberlein pada awal tahun atau awal abad ke-20 yang menyatakan bahwa tanaman dapat diisolasi dan dikultur dan juga berkembang menjadi tanaman normal dengan melakukan manipulasi terhadap kondisi lingkungan dan nutrisinya. Walaupun usaha Heberlein ini mengalami kegagalan, namun antara tahun 1907 sampai 1909, Harrison, Barrow, dan Carroll berhasil mengkulturkan jaringan hewan dan manusia secara in vitro. Yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke pengertian dari kultur jaringan. Kultur jaringan atau budidaya in vitro adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan atau organ yang serba steril. Ditumbuhkan pada media buatan yang steril pada botol kultur jaringan yang steril dan dalam kondisi yang aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Dan kultur jaringan sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat bagian tanaman seperti akar, tunas, jaringan tumbuhan tanaman, tumbuh menjadi tanaman utuh atau sempurna di kondisi in vitro atau di dalam gelas. Yang ketiga adalah landasan dari kultur jaringan. Satu yaitu totipotensi, yang kedua rediferensiasi, yang ketiga adalah kompetensi. Totipotensi adalah potensi atau kemampuan dari sebuah sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman secara utuh. Lalu rediferensiasi adalah kemampuan sel-sel masa atau mature kembali menjadi kondisi meristematik dan berkembang dari satu titik pertumbuhan yang baru diikuti dengan rediferensiasi yang mampu melakukan reorganisasi menjadi organ yang baru. Yang ketiga adalah kompetensi, menggambarkan potensi endogen dari sel atau jaringan untuk tumbuh dan berkembang dalam satu jalur tertentu. Selanjutnya adalah tujuan dilakukannya kultur jaringan pada tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memperbanyak masal tanaman yang biasanya sangat lambat dengan metode konvensional dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, diperoleh juga tanaman yang bebas virus dan membantu pemuliaan tanaman untuk mempercepat pencapaian tujuan penelitian pada tanaman yang biasa diperbanyak secara vegetatif. Oke, yang kelima, metode kultur jaringan tumbuhan. Metode kultur jaringan dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman, khususnya untuk tanaman yang sulit dikembangbiakkan secara generatif.
Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan, antara lain mempunyai sifat yang identik dengan induknya, dapat diperbanyak dalam jumlah yang besar sehingga tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas, mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat, kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin, kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan konvensional. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan tumbuhan. Kelebihannya adalah satu, bibit hasil yang didapat dari proses ini adalah berjumlah banyak dan juga dalam waktu yang singkat. Lalu dua, bersifat identik atau sama dengan induk. Lalu ketiga, dapat diperoleh sifat-sifat yang dikehendaki. Selanjutnya yang terakhir, metabolit sekunder tanaman segera didapat tanpa perlu menunggu tanaman itu dewasa. Kerugiannya adalah satu, bibit rentan terhadap hama penyakit dan udara di luar. Dua, membutuhkan modal investasi yang besar di awal untuk pembangunan laboratorium khusus, serta untuk membeli peralatan dan juga perlengkapannya. Lalu, nomor tiga, diperlukan persiapan SDM yang handal untuk mengerjakan perbanyakan kultur jaringan agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Nomor 4, produk kultur jaringan pada akarnya kurang kokoh, lalu yang terakhir adalah cenderung mahal. Oke, di sini ada kesimpulan yaitu kultur jaringan atau budidaya in vitro adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan, atau organ yang serba steril. Ditumbuhkan pada media buatan yang steril dalam botol kultur yang steril dan dalam kondisi yang aseptik. Sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Untuk yang terakhir yaitu manfaat kultur jaringan adalah yang pertama, mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, dapat diperoleh sifat-sifat tanaman yang dikehendaki. Yang ketiga, metabolit sekunder tanaman segera didapat tanpa perlu menunggu tanaman dewasa. Yang keempat, untuk dapat menghasilkan tanaman dengan jumlah banyak dan beragam. Yang kelima, perbanyakan tanaman secara besar-besaran telah dibuktikan keberhasilannya pada perkebunan kelapa sawit dan tebu. Yang keenam, usaha yang paling tepat untuk melestarikan tanaman yang terancam punah. Untuk yang terakhir yaitu nomor 7, pelaksanaannya tidak tergantung pada musim. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.